Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang kesekian kalinya ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 9 pada buku paket bab ke-13 mengenai menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Anak-anakku semuanya, marilah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang sudah pernah kita pelajari dan yang akan kita pelajari tetap membawa manfaat, berkah untuk pribadi, untuk membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk persiapan dalam pembelajaran materi ini, silahkan kalian siapkan buku catatan beserta bullpoint maupun buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mengenai materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Tentu kita ketahui anak-anak, apa itu namanya toleransi, apa itu arti makna menghargai perbedaan. Sudah barang tentu, semua ini merupakan nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan, yang harus kita miliki dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, insya Allah semuanya tidak akan membuat rugi diri kita. Bahkan bisa menghasilkan nilai-nilai positif, melahirkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup setiap manusia yang menerapkan karakter-karakter toleransi dan mau menghargai perbedaan. Di sini Bapak memiliki gambar. Gambar pertama ada sebuah acara yang mana dihadiri oleh pemimpin agama. Dari cara berpakaian bisa kita lihat bersama. Yang di depannya ada sedikit hidangan tumpeng bahasanya. Dan yang sebelahnya lagi adalah momen saat-saat berdoa yang dimana dari pemuka agama berkumpul menjadi satu, saling bersama berdoa, terkadang juga berdoanya bergantian. Terkadang berdoanya juga bergantian dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada Konghucu. Nah, sebelum kita masuk ke materi anak-anak, Bapak punya sedikit permintaan kepada kalian semuanya. Amati dan cermati gambar 1 dan gambar 2 di atas. Kemudian tulislah apa yang kalian pikirkan terkait dengan gambar tersebut. Nah, benak pemikiran yang ada di dalam pemikiran kalian, silahkan kalian ketik di kolom komentar di bawah.
dengan mencantumkan identitas kalian masing-masing. Ini menjadi nilai keterampilan dalam berpikir, melihat, menilai apa yang kita lihat. Mengerti anak-anak? Baik. Jadi silahkan dipahami. Pasti setiap siswa berbeda-beda. Bahkan ya ada sama, hanya saja cara penyampaiannya pun bisa berbeda. Boleh lengkap, panjang, atau singkat. Sekreatif mungkin kalian. Bagaimana keterampilan kalian berpikir memahami gambar-gambar tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini menampilkan peta konsep toleransi dan menghargai perbedaan. Yang mana yang akan kita pelajari bersama yaitu membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat urutan ke-49 ayat ke-13. Dilanjut mengkaji tajwid dan isi kandungan ayatnya. Dihubungkan dengan hadis yang berhubungan dengan toleransi dan menghargai perbedaan serta isi kandungan hadis itu. Sehingga dari kesemuanya itu kita akan mengetahui apa itu pengertian toleransi dan apa itu pengertian menghargai perbedaan. Lalu, hikmah nilai positif yang bisa kita ambil dari toleransi dan menghargai perbedaan itu apa? Sehingga harapannya kita bisa mengimplementasikan, kita bisa mempraktekkan toleransi dan menghargai perbedaan yang ada pada diri kita diterapkan ke lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, kita lanjut. Dalam tujuan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus bisa membaca surat Al-Hujurat dengan benar. 2, menunjukkan hafalan. Insya Allah nanti kalau mengenai hafalan kita akan lihat waktunya. Jikalau memang masih ada waktu sebelum adanya ujian, maka kita akan melaksanakan hafalan. Yang ketiga, menerapkan hukum tanda wakaf. Nah, apa itu wakaf? Buat apa itu wakaf? Di mana letaknya wakaf? Bagaimana bentuknya wakaf? Semuanya ada di situ nanti. Yang keempat, mengartikan secara mufradat. Nah, ini terkadang sesuai dengan artinya, dengan setiap lafadz yang harus kita ketahui bersama. Yang kelima, mengartikan secara keseluruhan. Antara poin 4 dan kelima ini akan menjadi satu. Yang keenam, menjelaskan kandungan dari surat Al-Hujurat ini mengenai toleransi dan menghargai perbedaan dengan benar. Dan yang ketujuh, membiasakan perilaku terpuji toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, apa isi dari surat Al-Hujurat? Bagaimana lafadznya? Mari kita simak bersama-sama. Ayat-ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia yang terkait dengan keanekaragaman manusia yang Allah ciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayatnya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 menerangkan bahwasanya, hai manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bisa kita pahami bersama anak-anakku semuanya? Ayat ini menjelaskan Allah memang sengaja menciptakan perbedaan dengan tujuan untuk kita saling mengenal. Nah, oleh karena itu, terkadang kita ketahui bersama di sekitar lingkungan kita atau di media-media elektronik, media cetak, banyak keributan-keributan, banyak perbedaan pendapat yang tidak mau menerima. Sebenarnya hal itu tidaklah perlu dilakukan, tidak penting seharusnya. Karena apa? Di sini sudah dijelaskan, bukan orang, bukan siapa-siapa yang menjelaskan. Allah lah langsung yang menjelaskan, menyengajakan untuk menciptakan perbedaan yang dalam hal ini disebutkan salah satunya yaitu adanya laki-laki dan perempuan agar untuk saling mengenal. Bahkan disebutkan pula berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia satu bangsa tapi banyak sekali suku-suku dari Sabang sampai Merauke. Seumpama jikalau kita tidak saling menghargai, bagaimana bentuk Indonesia? Apakah kita bisa menikmati yang sekarang ini dengan duduk santai, mendengarkan sambil belajar, atau ribut ketakutan ingin dibunuh dari suku yang lain? Nah, patutlah kita bersyukur dengan pahamnya tentang saling menghargai, tumbuhnya rasa toleransi antar sesama yang penuh dengan perbedaan. Tadi disinggung dalam surat tersebut atau dalam materi ini juga akan dibahas mengenai wakaf. Arti dari wakaf yaitu berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Wakaf ini memiliki 3 macam bagian. Yang pertama wakaf lazim, yang kedua wakaf jaiz, yang ketiga wakaf muraqabah atau mu'anaqah, yang keempat wakaf mamnu, dan yang kelima yaitu sakta. Apa sajakah perbedaan-perbedaannya? Mari kita ketahui bersama. Yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim artinya harus berhenti. Jadi sehingga kalau kita menemukan wakaf ini di dalam Al-Quran, meskipun napas kita masih kuat, masih cukup untuk melanjutkan bacaan, tapi karena kita bertemu dengan wakaf lazim, ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan wakaf ini, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf tersebut harus berhenti, tidak boleh lanjut untuk mengambil nafas. Pak, terkadang saya tidak menemukan, tapi saya nafasnya sudah tidak cukup. Itu bagaimana? Itu juga bisa disebut sebagai wakaf lazim. Sebenarnya alasan yang utama itu bukan kita harus mencari tanda wakafnya, tapi ketika kita harus berhenti untuk mengambil nafas. Jadi di sini konteksnya kalau kita kehabisan nafas sebelum akhir ayat, carilah kalimat yang sesuai untuk kita beri wakaf lazim. Nah, untuk cara membacanya itu tidak, terkadang orang yang mungkin kesulitan untuk mengatur nafas, untuk membaca, pokoknya membaca saja, itu kurang benar. Yang seharusnya, kalau memang nafas sudah tidak cukup untuk melanjutkan bacaan, lebih baik berhenti, carilah kalimat yang sekiranya enak dan pantas untuk berhenti, dan jikalau tahu artinya, cari arti yang sesuai. Jangan kalau misalkan ada kata-kata Jahannam. Nah, berhenti di kata itu jangan. Itu jikalau diartikan kan neraka jahanam. Bagaimana kalau dalam kenyamanan sepertinya kurang pantas. Jadi kalau bisa mencari kalimat teks untuk akhir ketika mengambil nafas atau ketika ada wakaf lazim, itu cari sesuatu sesuai yang kata-katanya enak didengar. Baru kemudian melanjutkan bacaan. Nah,
Yang lebih jelasnya, wakaf lazim ini disebut juga dengan wakaf ta'am atau wakaf sempurna. Tapi cenderung para pembaca Al-Quran sering menyebutnya wakaf lazim. Yang bisa kita jelas tahu kalau ingin mencari tandanya, bentuknya seperti pada gambar tersebut, yaitu sekilas seperti bentuk mim. Tapi letaknya di atas kalimat, di atas ayat. Contohnya di situ, ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawat. Nah, misalkan kita sudah baca ayat panjang, terus ketemu sampai ayyakuna lahu walad. Kita harus berhenti. Itu namanya wakaf lazim. Pak, kalau misalkan tidak ada tanda itu, kembali ke alasan yang utama tadi. Ketika memang nafas sudah tidak cukup, maka berhentilah untuk mengambil nafas. Terus bagaimana cara mengulang? Bisa mengulang dari ayat sebelum akhir yang kamu baca. Contoh tadi yang kamu baca walad. Kita ambil dari ayyakuna bisa. Atau sekiranya kalau memang pantas, bisa kita lanjutkan langsung di lahuma. Tapi sepertinya terkadang hampir semua orang lebih mengarah untuk mengambil ulang sepenggal ayat sebelum akhir tadi. Itu wakaf lazim. Yang kedua, wakaf jaiz. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakaf jaiz, kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan, namun ada yang diutamakan wakafnya dan ada yang lebih diutamakan untuk wasolnya. Oleh karena itu, wakaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3. Jaiz waqafi, jaiz tasawi, dan jaiz hasan. Jadi melihat ada yang mengutamakan wakaf dan ada juga yang mengutamakan wasol. Yang pertama, jaiz kafi. Ketika pembacaan Al-Quran dan menemukan wakaf jaiz kafi, ia boleh wakaf atau berhenti dan boleh wasol juga. Namun lebih diutamakan berhenti. Tanda wakafnya qaf lam. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Sering kita temui tanda ini kan, kecil tandanya. Kalau yang pembacanya sudah lanjut usia mungkin sedikit kesulitan. Tapi insya Allah kalau masalah Al-Quran Allah memberikan kelebihan, insya Allah masih kelihatan. Dan kita yang masih muda lebih teliti kembali kalau ada seperti ini. Jadi kalau ada tanda qaf lam lebih utama berhenti. Namun jikalau nafas masih cukup boleh lanjut. Wakaf jaiz yang selanjutnya jaiz tasawi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz tasawi, boleh wakaf atau boleh berhenti maupun terus. Hukumnya sama, tidak ada yang diutamakan di sini. Tanda wakafnya jim. Qul la tamunnu alayya islamakum. Itu berhenti. Kalau misalkan mau lanjut silahkan. Lanjutan ayatnya yang mana? Yang ketiga, jaiz hasan. Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca wakaf atau berhenti maupun wasol atau terus. Tetapi pembacaan wasol lebih diutamakan. Tandanya apa? Qaf lam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Lanjutannya apa? Nafsuhu ilma. Misalkan. Perbedaannya tadi kan qaf lam, ini shad lam. Dari hurufnya sudah bisa kan? Kalau qaf pakai qaf, pakai qi. Tapi kalau shad wasol. Nah, katakan sudah beda. Jim di tengah-tengah. Boleh berhenti ataupun tidak. Yang selanjutnya wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Apabila pembaca Al-Quran menemukan tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqah, pembaca itu harus berhenti pada salah satu tandanya. Apa tanda wakaf muraqabah? Yaitu tanda titik 3. Seperti pada contoh, pasti. Ibarat ini berpasangan. Jikalau mau berhenti, boleh berhenti di awalnya atau boleh berhenti yang keduanya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Atau zalikal kitabu la raib. Tapi gimana kesannya kalau berhenti di raib? Sedikit kurang nyaman untuk didengar, bahkan dibaca pun seperti
tidak pas gitu kan. Jadi kebiasaannya biasanya kan berhenti yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu namanya waqaf muraqabah atau tanda titik 3 yang terletak pada dua tempat bersamaan, berjejer bahasanya. Yang selanjutnya waqaf mamnu yang keempat ini. Wakaf mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya. Sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam pembacaannya. Nah, kalau ketemu lafaz yang ada tanda wakaf mamnu atau di situ ditandai lam alif, dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya. Jadi misalkan ada kasus, Pak, saya sudah tidak cukup nafasnya. Bagaimana? Apakah lanjut terus? Boleh berhenti sebenarnya. Qalu inna ma'akum. Tapi itu kurang pas karena di situ disebutkan berhubungan dengan makna dari Al-Qur'an itu sendiri, ada lanjutan kalimat maknanya. Sehingga nanti kalau berhenti di tempat itu, di kalimat itu akan ada namanya perubahan makna. Sehingga dilarang sebenarnya berhenti di situ. Jadi harus pintar-pintar mengambil nafas, terkadang mau menarik nafas dulu baru membaca Al-Qur'an. Panjang ketemu sampai qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Harus lanjut. Kalau berhenti Pak, diulang lagi dari awal. Kan pertama kita tidak tahu kalau ada lam alif atau waqaf mamnu di situ. Tanda waqafnya. Bisa dikatakan kurang tepat kan? Atau bisa di situ disebutkan dilarang. Jadi karena yang pertama kita sudah salah, kita ulang lagi yang kedua. Insya Allah akan bisa kita kira-kira sendiri nafasnya. Jadi nanti akan mencukupi sampai di akhir melewati tanda lam alif, tanda mamnu itu. Yang kelima yaitu sakta. Arti dari sakta, pembacaan Al-Quran mendapati tanda wakaf sakta. Ia harus berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernapas. Nah, meskipun nafas kita cukup, tapi di situ ada tanda sakta yang biasanya ada kecil huruf hijaiyah S, apa sin ya. Kalau Indonesianya S, tapi disebutnya sakta, maka kita harus berhenti. Bisa dikatakan itu seperti koma kalau dalam bahasa Indonesianya, atau tanda seru berhenti sejenak langsung lanjut lagi. Tapi kalau tanda seru kan nggak sama sebenarnya, beda. Bisa disebut seperti koma lah. Berhenti sejenak tapi tanpa mengambil nafas. Sekedar satu alif mengambilnya. Contoh, qalu ya wailana man ba'sana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Min marqadina hadza ma. Seperti itu ya. Enggak boleh min marqadina hadza ma. Enggak boleh ngambil nafas. Tetap satu nafas itu. Nah, itu tentang wakaf. Masuk, kita lanjut ke materi tentang kembali ke toleransi dan menghargai perbedaan tadi. Al-Quran Surat Al-Hujurat ini mengandung pesan bahwasanya yang sangat luar biasa untuk kita tahu. Bahwasanya kita diajarkan tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Itu merupakan hal yang tidak perlu sebenarnya. Terkadang orang kalau sudah kebiasaan membicarakan hidup orang, hidup bukan pribadinya sendiri, dia akan lupa dengan saya ini siapa, apa kehebatan saya, apa keutamaan saya. Ingatkah saya sama Sang Pencipta? Kalau bahasa-bahasa
di media-media televisi biasanya gosip digosok makin sip. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kecuali loh ya, kalau yang dibicarakan itu kebaikan. Perbedaan tapi tentang kebaikan. Artinya, jikalau yang dibicarakan tentang kebaikan, pasti kan dalam pola pikir mindset-nya akan menembak pikiran kita sendiri loh. Mereka bisa lebih baik. Aku ya opo. Nah, saya gimana? Itu. Tapi kalau yang dibicarakan hal-hal yang buruk, oh, itu lo gini 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 gosip makin sip mana. Itu sebenarnya nggak harus dan nggak boleh. Dilarang bahkan bicarakan hal yang seperti itu. Di sini sudah ini juga bisa menjadi dasar. Kita harus menghargai perbedaan. Salah satunya nggak boleh gosip kan gitu. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadikan orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lumrah, ada plus, ada min, ada hitam, ada putih, ada cowok, ada cewek, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek. Itu pasti bergandengan. Di dunia ini pasti sama. Baik di dunia tumbuhan, baik di dunia hewan, maupun yang khususnya di manusia itu sendiri. Jadi nggak perlu sebenarnya kita membeda-bedakan, kita lebih baik dari dia, kita lebih hebat dari dia. Itu nggak boleh. Bahkan kita membicarakan kejelekan yang orang lain, itu nggak boleh. Insya Allah kalau ada orang yang kebiasaannya seperti itu, bisa dijamin hidupnya nggak akan bisa tenang dan nggak akan bisa tentram. Karena apa? Selalu iri dengan apa yang dicapai sekitarnya. Nggak ada rasa menghargai perbedaan, nggak ada rasa toleransi, saling merangkul. Ibarat kalau bisa itu kita ada metode dalam hidup itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, mengajak kebaikan bukan mengejek, merangkul semuanya bukan saling memukul. Seperti itu ya. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum rawahu Ibnu Majah. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian. Ila, tetapi suwarikum hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Wa amwalikum. Walakin innama yang turu ila a'malikum. Kepada apa yang kalian amalkan. Wa qulubikum. Dan hati kalian. Jadi Allah itu melihat amal dan hatimu. Tidak memandang rupa, tidak memandang harta kita, kesuksesan kita, berapa banyak uang yang kita dapat. Allah tidak memandang itu. Hanya saja terkadang manusia membandingkan dengan manusia sesama manusia sehingga lupa amalnya gimana pribadinya, hatinya gimana digunakan untuk apa. Nah, lalu diperkuat kembali dengan hadis Nabi yang lain, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'minu lil mu'minin, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyani, bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu, yang saling menguatkan, ba'da, satu sama lainnya. Jadi ibarat kita satu pondasi. Yang mana jikalau yang satu merasa sakit, semuanya juga merasakan. Yang mana kalau satunya sukses, semuanya merasa sukses. Hitung-hitung berbagi kebahagiaan gitu aja. Bukan saling menyakitkan. Jadi apalagi di zaman sekarang, memang Allah ataupun Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwasanya nanti di zaman akhir
akan banyak perbedaan-perbedaan yang itu tidak bisa saling menerima. Di Islam sendiri kan sudah kelihatan. Saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Kita lihat sebenarnya di agama lain, bukan saling membandingkan ya, hanya untuk introspeksi diri. Di agama lain, di media massa, media televisi, adakah, woi agama Kristen perang, gara-gara beda ini, nggak ada. Woi agama Hindu, di sana sedang ribut, gara-gara perebutan ini, berbeda pandangan ini, nggak ada. Yang ada di Islam, yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Dulu yang sering kita ketahui yaitu bacaan kunut kan, sholat subuh. Tapi sekarang, insya Allah semuanya sudah memahami. Kamu ya kamu, saya ya saya. Wong intinya juga satu, kita mengharap ridha Allah. Allah pun melihat apa yang kita lakukan. Allah nggak bodoh, Allah lebih pintar dari kita. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah sangat mudah sekali yang bisa kita lakukan. Contoh seperti ini di dalam ruang kelas. Ada sebuah diskusi, satu teman kalian mewakili kelompoknya mendiskusikan hasil diskusinya, dan yang lain, kelompok lain mendengarkan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi saran, ada sesi kritik. Dan semuanya itu pasti dengan perbedaan argumen, pemikiran, mindset yang pasti berbeda-beda. Terkadang ada juga yang sama. Saya setuju karena saya juga berpikir seperti itu, ibarat. Saya tidak setuju karena punya saya hasilnya seperti ini. Nah, di situ menumbuhkan rasa toleransi sehingga si pemateri, oh iya terima kasih atas sarannya, oh iya terima kasih atas kritikannya, atas masukannya. Jikalau tidak menerima, wah ini saya hasilnya seperti ini, yang satunya tidak, yang saya seperti ini, akhirnya ribut dalam satu ruangan. Nggak akan selesai ketika bel sekolah sudah berbunyi pulang, kalian belum pulang. Tergambar sudah kalau di televisi kita lihat berita DPR sedang ribut debat sampai menggedor meja terkadang. Itu hal yang tidak sopan. Itu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Lumrah perbedaan pendapat. Tapi terkadang terbawa suasana panas sehingga semuanya jadi kacau. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, ya tergantung dari kita. Kita bisa mengerem, kita bisa ya mengontrol diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kursi diangkat dibanting, meja digedor, saling berantem, saling memukul. Itu nggak boleh. Nah, ini salah satunya. Banyak lagi contoh-contoh implementasi mempraktekkan toleransi dan menghargai perbedaan di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya anak-anak, menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Yang kedua, waktu dibedakan menjadi 5 macam. Wakaf dibedakan ya, maaf. Wakaf lazim, wakaf jaiz, wakaf muraqabah, mu'anaqah, wakaf mamnu, dan wakaf sakta. Wakaf lazim harus berhenti. Wakaf jaiz boleh berhenti, boleh tidak. Wakaf muraqabah atau mu'anaqah harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya yang titik-titik tadi. Apabila membaca Al-Quran mendapati tanda wakaf sakta, ia harus berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Kesimpulan selanjutnya tentang Al-Hujurat bahwasanya kita harus menanam rasa toleransi dan menghargai perbedaan agar pribadi kita hidupnya nyaman, tentram, dan orang lain tidak merasa terganggu atau terusik juga. Itu sekilas tentang kesimpulan yang bisa kita ambil bersama. Untuk tugasnya anak-anak, maaf ini slide-nya tadi Bapak barusan install ulang komputer jadi berbeda tatanan fontnya, tidak sesuai. Tugasnya bertoleransi dan menghargai perbedaan perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalian silahkan merumuskan manfaat bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana manfaatnya?
Kalau kita punya rasa toleransi, punya rasa saling menghargai perbedaan dalam kehidupan. Baik, itu sekian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jikalau penjelasannya mungkin kurang simple, kurang jelas, kurang dimengerti, atau tadi ada bacaan-bacaan Al-Quran yang sekiranya memang ada kekeliruan. Mohon kalian baca kembali ulang, kalian perbaiki diri kalian. Artinya perbaiki, kalian baca lagi mana yang salah agar kalian tidak ikutan salah. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penjelasan ini, dan mohon dukungannya untuk terus mendukung channel ini agar lebih semangat kembali membuat materi-materi yang bisa untuk dibagikan ke sesama yang memang memerlukan penjelasan tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Sekian dari Bapak. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردوه إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب. Baiklah anak-anakku, sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.